Tiap ada acara selalu bikinin kue ini untuk keluarga karena cara buatnya sangat simple, rasanya enak banget, lembut, gurih, dan ini bisa dijadikan ide jualan loh. Dan langsung aja kita buat, gunakan 150 gram gula pasir, ini sekitar 10 sendok makan, lalu setengah sendok teh garam, kemudian tambahkan juga setengah sendok teh vanili bubuk. Jika tidak punya vanili bubuk boleh diganti dengan pasta vanila. Setelah itu kita tambahkan 100 ml air putih. Nah sekarang kita angkat dan letakkan di atas kompor, gunakan api sedang aja. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga gulanya larut dan mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, langsung aja kita tambahkan 200 gram kelapa parut. Saya pakai yang setengah tua ya. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata, airnya menyusut dan kelapanya mengering seperti ini. Lalu kita angkat, kemudian kita letakkan di dalam wadah dan ini kita sisihkan dulu ya. Dan sekarang kita buat adonan kulitnya. Gunakan 350 ml santan kelapa, kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan dan setengah sendok teh garam. Nah, agar warnanya lebih cantik, saya tambahkan pewarna ungu secukupnya. Kalian juga boleh pakai warna lainnya, disesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah itu, ini kita masak menggunakan api sedang hingga mendidih. Dan jika santannya sudah mendidih seperti ini, langsung angkat dan jangan lupa buang daun pandannya. Kemudian ini kita aduk hingga dingin. Jadi, santannya ini kita rebus terlebih dahulu agar kuenya tahan lama, awet, dan tidak mudah basi. Kemudian tambahkan 300 gram tepung ketan putih atau sekitar 30 sendok makan. Nah, di sini saya sudah sediakan 150 gram ubi ungu yang sudah dikukus dan dihaluskan sebelumnya, lalu kita campurkan ke dalam tepung ketan putih. Nah, sekarang kita masukkan santan yang sudah kita rebus tadi. Ini kita masukkan secara bertahap, lalu kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Masukkan semua sisa santan kelapa dan lanjutkan aduk agar adonannya lebih mudah tercampur. Saya uleni menggunakan tangan. Ini kita uleni hingga teksturnya kalis dan mudah dibentuk. Jangan lupa tambahkan 2 sendok makan minyak goreng agar tekstur adonannya lebih lembut. Nah, kalian bisa lihat sendiri adonannya sudah tercampur dengan rata. Setelah itu ambil secukupnya adonan lalu bulatkan. Sebelumnya saya sudah mencuci kedua tangan saya ya guys. Kemudian tekan bagian tengah adonan. Adonannya kita putar-putar sambil ditekan seperti ini. Kemudian kita ambil secukupnya unti kelapa yang sudah kita buat sebelumnya lalu masukkan ke dalam adonan. Lalu kita tutup kembali. Di sini saya buat bentuk segi 4, kalian juga boleh bentuk bulat atau bentuk model lain, disesuaikan dengan selera. Dan agar hasilnya lebih cantik, saya buat motif garis di bagian permukaan adonan. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya jadi lebih cantik. Lakukan hal yang sama hingga adonan selesai dibentuk. Nah, adonannya sudah selesai dibentuk. Sekarang kita masukkan di dalam kukusan yang sudah kita panaskan sebelumnya. Nah, adonannya ini kita kukus selama 20 menit ya, dengan catatan setiap 3 menit kita buka tutup kukusan agar kuenya tidak mengembang dan lengket. Dan di sini tutup kukusannya saya buka di menit ke-3, menit ke-6, menit ke-9, menit ke-12, di menit ke-15, di menit ke-18, dan terakhir kita buka di menit ke-20 karena kuenya udah matang. Nah, kalian bisa lihat sendiri kuenya mengembang dan tidak lengket satu sama lain. Ini udah matang, kita sisihkan dulu ya. Kemudian kita buat flanya. Untuk bahan flanya kita gunakan 350 ml santan kelapa, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir, lalu 2 sendok makan tepung beras. Kita campurkan dengan sedikit santan kelapa lalu kita aduk rata. Setelah tercampur rata seperti ini, langsung kita campurkan semuanya. Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata, mendidih dan sedikit kental seperti ini. Dan sekarang masukkan fla di dalam wadah. Ini aromanya benar-benar super duper harum banget guys. Ini siap disajikan ya. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya benar-benar cantik banget. Sekarang saya akan nyobain ambil kue kemudian siram dengan fla, lalu ini siap disajikan. Teksturnya sangat lembut dan ini rasanya benar-benar enak banget, lembut, kenyal di dalam mulut, manisnya pas dan tidak seret di tenggorokan. Selain rasanya yang enak, cara buatnya sangat simple. Kue ini juga bisa dijadikan ide jualan dan sangat cocok buat teman ngeteh atau ngopi. Oke bunda, selamat mencoba resepnya. Jika ada pertanyaan tentang resep ini atau mau request resep lainnya, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya.